Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya RIC Rio Idris Channel. Di video kali ini saya ingin kasih tahu ke teman-teman semua, khususnya buat para pemula, bagaimana caranya kita mendapatkan subscriber dan juga jam tayang YouTube. Di sini saya ingin mencoba menjelaskan ke teman-teman sekalian ya, bagaimana kita membaca atau memahami data analitik di YouTube Studio kita. Dengan kita memahami data analitik di YouTube Studio kita akan tahu kekurangan dari video-video kita, apa aja yang perlu kita perbaiki, apa aja yang perlu kita rubah. Sehingga dengan kita memperbaiki kekurangan di video kita, maka setelah kita mengupload di kemudian hari atau kita membuat video kedepannya bisa lebih baik lagi. Misalkan entah itu thumbnailnya kah atau judulnya atau bagian yang lain bisa kita perbaiki, sehingga pada saat kita mengupload video terbaru nanti akan ditonton oleh banyak orang, secara otomatis bisa menambah subscriber dan juga jam tayang YouTube kita. Dan di sini saya ingin mencontohkan di YouTube Studio saya. Kita buka dulu YouTube Studio. Di sini kita lihat dulu di kontennya dulu ya. Nah, ini adalah video-video saya. Bagi teman-teman yang videonya masih di bawah 40 atau 50 video, mungkin data analitik di YouTube Studio kalian belum benar-benar valid karena berbagai macam alasan. Biasanya teman-teman yang videonya belum banyak atau buat para pemula, ketika mengupload video biasanya kan ditonton sendiri ya. Kalau tidak, kita nonton akun cadangan kita atau ditonton oleh orang-orang terdekat kita, sehingga data analitiknya pun masih belum bisa kita jadikan sebagai pegangan. Beda halnya kalau misalkan video kita sudah mencapai sekitar 50 video ke atas. Dari situ bisa jadi algoritma YouTube sudah mulai terbentuk, dan selain kita menonton sendiri, orang lain pun juga sudah menonton video-video kita. Dan reaksi penonton kita bisa kita lihat dari data analitik di YouTube Studio kita. Dan di sini saya contohkan, misalkan di sini ada di video teratas ya. Ini adalah video terakhir saya di sini. Kita lihat di sini dengan judul cara mengejar 4000 jam tayang 2023. Kita lihat ke bawah. Di sini ada penayangan sekitar 200. Dari angka standar di sini kan sekitar 90 sampai 240, dan di sini sudah centang hijau, artinya di sini sudah memenuhi standar. Kemudian di sini rasio klik tayang dari tayangan, artinya di sini ini sudah memenuhi standar juga ya, karena sudah centang hijau di sini 6,3%. Kemudian yang di bawahnya adalah rata-rata durasi tonton. Di sini angkanya meningkat ya, dari standarnya tuh 3,58 sampai 4,26 ya. Tapi di sini rata-rata durasi tontonnya adalah 4,50. Artinya ini melebihi dari standarnya. Dengan data di sini artinya kita sudah berhasil mencapai angka standarnya. Artinya videonya juga sudah ditonton oleh banyak orang, kemudian rasio kliknya juga sudah bagus, dan rata-rata durasinya pun sudah memenuhi standar. Bahkan ini sudah di atas standarnya ya. Kemudian kita lihat di buka analisis videonya di sini. Kita lihat ke bawah ya. Sumber trafik di sini rekomendasi YouTube teratas, kemudian penelusuran YouTube yang kedua. Nah, di sini kita lihat di momen penting untuk retensi penonton ini yang diagram warna pink di sini kan menurun ya. Kita baca 50% penonton masih menonton sekitar durasi 0,30 detik, yang berarti lebih rendah dari performa standar. Nah, sebisa mungkin kalau kita melihat data di sini, sebisa mungkin ketika kita membuat video, ini kan 30 detik pertama ya, ini momen yang sangat krusial. Momen yang sangat krusial bagaimana penonton itu bisa betah dengan video kita. Maka sebisa mungkin di 30 detik pertama kita harus mempertahankan penonton dengan video kita. Bagaimana caranya? Kita harus membuat penonton itu masih betah minimal di 30 detik pertama. Dan kalau penonton sudah terpaku dengan video kita di 30 detik pertama, kemungkinan besar mereka akan menonton dengan durasi yang lebih panjang. Di sini kan retensi tontonnya yang sekitar 31,4% ya. Karena di awal saja sudah berkurang minatnya. Nah, dengan kita lihat data di sini, apa yang harus kita lakukan? Yaitu tadi guys, kita harus membuat bagaimana caranya penonton itu mau betah dengan video kita. Kita harus membuat konten yang lebih menarik lagi. Jadi misalkan kita punya konten sekitar mancing ya, buat bagaimana caranya penonton itu mau menonton dengan video kita. Kita bikin misalkan
bikin yang strike-nya itu lebih banyak lagi atau buat mancing. Jadi kalau misalkan kira-kira penonton udah mulai jenuh, kita kasih video momen-momen pas waktu mau strike. Itu salah satu contohnya ya, salah satu triknya seperti itu. Kemudian kita lihat di video yang kedua ya, coba. Di video yang kedua di sini kita lihat. Di sini penayangan sudah di atas standarnya ya. Di sini kan ada yang warna hijau tanda panah ke atas. Ini artinya sudah naik di luar batas standarnya. Ini lebih tinggi lagi. Kemudian rasio kliknya juga sudah tinggi lagi. Dan ternyata rata-rata durasi tontonnya di bawah guys. Kita buka dulu analisis videonya. Di sini kita lihat sama ya. Di yang diagram warna pink di sini masih menurun. Artinya memang kita harus memperbaiki konten kita. Kita harus berusaha bagaimana penonton itu mau berlama-lama dengan video kita. Sehingga kalau sudah berlama-lama dengan video kita, maka akan meningkatkan retensi tontonnya. Kalau retensi tontonnya tinggi, YouTube akan lebih merekomendasikan video kita ke orang yang lebih luas lagi. Dan kita lihat di video berikutnya ya. Misalkan saya ambil contoh ini. Yang ini ya, kita lihat penayangan sudah memenuhi standar, rasio klik juga sudah memenuhi standar, dan rata-rata durasi tonton juga ternyata ini tinggi guys. Kita buka dulu ya. Nah, ini di sini ya, ini angkanya itu masih stabil 60%, 61% penonton masih menonton sekitar durasi 0,30 detik ya, yang berarti sama seperti performa standar. Dan ini kalau seperti ini sudah bagus guys. Dan kalau angkanya seperti ini 30 detik pertama penonton masih terpaku dengan video kita, maka kemungkinan besar yang sudah saya jelaskan di awal, kemungkinan besar mereka akan lebih lama lagi, sehingga di sini kan retensi tonton sampai 45% ya. Dan ini sudah cukup lumayan guys, dengan angka segini sudah cukup lumayan, apalagi kita sebagai pemula ya. Kemudian ada lagi saya ingin tunjukkan yang lain. Misalkan kita ambil yang sebentar, yang ini ya. Nah, yang ini kita buka dulu. Di sini penayangan kan ternyata turun ya. Di sini penayangan turun. Rasio klik di sini sudah memenuhi standar dan rata-rata juga sudah tinggi, di sini udah naik. Dengan data di sini apa yang bisa kita lakukan, guys? Artinya dengan penayangan di sini turun, artinya penonton kurang minat dengan video kita. Dan biasanya kalau misalkan jumlah penayangannya tuh turun, mereka itu tidak tertarik dengan video kita. Sebenarnya di sini bukan tertarik dengan isinya ya, karena mereka belum sempat nonton, karena mereka tidak mengklik video kita. Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah kita harus memperbaiki entah itu judulnya atau di thumbnailnya. Mungkin di sini thumbnailnya masih kurang menarik buat penonton kita, sehingga kalau bisa kita perbaiki thumbnailnya. Kita buat lagi bagaimana caranya thumbnail kita itu lebih membuat penonton itu penasaran dengan melihat thumbnail kita, akan mengklik video kita. Padahal di sini kan rasio kliknya kan tinggi ya. Rasio kliknya di sini tinggi, sudah lumayan lah. Dan durasinya juga sini meningkat. Kita coba buka ya. Nah, di sini sangat tinggi guys. 30 detik pertama penonton masih bersama video kita, masih terpaku dengan video kita. Dan retensi tontonnya juga ini sangat tinggi guys, 75%. Ini angka yang sangat tinggi, cuman sayangnya penayangannya itu masih rendah. Padahal di sini kita lihat ya, tayangan itu sampai 1,8 atau 1.800. Ini tayangan sangat tinggi, cuman ternyata yang nonton sedikit. Padahal di sini kan udah rekomendasi itu udah tertinggi ya sumber trafiknya ya. Padahal artinya di sini YouTube sudah merekomendasikan video kita ke orang-orang, cuman orang mungkin tidak tertarik dengan videonya karena tidak tertarik dari thumbnailnya atau dari judulnya. Dengan data di sini kita bisa simpulkan yang harus kita lakukan adalah kita memperbaiki thumbnailnya atau judulnya yang bisa membuat teman kita atau orang-orang itu tertarik dengan video kita. Nah, itu tadi bagaimana caranya kita memahami data analitik yang ada di YouTube Studio kita. Artinya ketika kita memahami data di sini, kita bisa memperbaiki apa yang kurang. Kita bisa membaca dari reaksi penonton kita. Mereka maunya kayak gimana, mereka itu sukanya bagian yang apa. Jadi kita harus memperbaikinya atau menambah bagian yang kurang. Entah itu thumbnailnya kah, entah itu kita membuat judul memang yang kurang menarik, atau di dalam isi video itu sendiri kita harus perbaikin juga guys.
Jadi dengan kita membuat thumbnail yang lebih menarik, membuat judul yang lebih pas dan kata kuncinya juga sesuai, kemudian kita deskripsinya juga isi dengan lengkap, dan isi videonya pun harus kita perbaiki lagi, sehingga dengan kita memperbaiki keseluruhannya maka penonton bisa lebih betah dengan video kita. Dan kalau video kita ditonton dengan durasi yang panjang, dengan presentasi yang tinggi, YouTube akan membagikan video kita ke orang yang lebih luas lagi, sehingga channel kita pun sudah dianggap bagus oleh pihak YouTube. Dan kalau sudah dianggap bagus oleh pihak YouTube, YouTube pun akan membagikan channel-channel kita ke orang lain, sehingga tidak menutup kemungkinan subscriber dan juga jam tayang kita itu bisa bertambah dengan cepat. Dan demikian penjelasan dari saya, semoga mudah difahami buat para pemula khususnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.